Sekali lagi. Tepuk tangan dulu buat bertiga. Halo. Udah. Ini bagian ya. Danes. Saya minta kamu roll ke tempatnya Alfa, ya. Bisa ya. Kalau nggak Denny. Buat apa? Soalnya berdua ngobrol dulu. Iya. Jangan berantem, Ibrahim. Ausya juga. Iya, kok jadi kamu ngatur? Iya. Oke, udah. Tenggorokan saya jadi masih belum bisa maksimal, tolong ya diperhatiin. Dah. Pokoknya yang tiduran nanti saya sudah siapkan 2 spidol, sekali coret nanti enak. Ya. Pesan ya. Oke, duduk yang bagus dulu semua. Yuk. Rosan, duduk yang bagus. Oke. Bisa mulai. Oke, berarti kan di depan. Ini materi yang mungkin sudah pernah kita singgung, seringkali kita singgung bahkan. Ya. Kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Nah, jadi kalau kita bisa amati gambar di depan ini salah satu contoh pertambangan apa coba? Batu bara apa pasir? Bara. Kenapa batu bara? Kemarin dia ngomongin. Pasir itu hitam. Ini batu bara ini emasnya emas. Ya. Kita kemarin udah pernah singgung ya. Nggak mau, nggak suka gue. Ini sakitnya kalau nggak koin sekali. Oke, jadi perhatian ke depan. Kenapa batu bara itu dibilang emas hitam di Indonesia? Karena sampai dengan hari ini batu bara ini menopang tidak hanya perekonomian, tapi juga di sektor industri. Sebagai salah satu komoditas ekspor Indonesia yang namanya batu bara ini juga menghidupi beberapa suplai listrik, ya, terutama untuk di wilayah Jawa, di wilayah Pulau Jawa. Pak, kenapa kok sekarang tuh kan udah banyak panel solar sama beberapa energi biomasa, kenapa masih pakai batu bara? Nih, jadi seiring dengan tuntutan zaman, memang sebetulnya kita udah nggak pantas untuk pakai pemanfaatan energi batu bara, ya, atau masih mengandalkan sisa-sisa fosil. Tapi harus kita pahami, ternyata kebutuhan masyarakat di Pulau Jawa itu 70% daripada kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi nggak usah heran kalau kalian itu ngelihat bagaimana upaya pemerintah untuk bisa support terhadap kebutuhan listrik nasional, terutama untuk Pulau Jawa. Salah satunya apa? Memanfaatkan energi dari batu bara. Pak, batu baranya diapain, Pak? Batu baranya dijadikan sumber energi panas yang nanti batu bara ini dijadikan bara api, ya, memanaskan ketel uap. Tahu kan ketel uap? Kayak kereta api zaman dulu, ya, yang nanti bisa menggerakkan motor dan menghasilkan energi mekanis dan dikonversi menjadi listrik. Paham? Nah, jadi batu bara itu tidak hanya dia dipakai, ya, untuk industri, melainkan juga kebutuhan listrik nasional, gitu ya. Nah, jadi penting untuk kita pahami perekonomian wilayah Kalimantan itu besar kontribusinya buat masyarakat Indonesia, bahkan dunia.
Karena sampai dengan hari ini kita masih ekspor, walaupun kita nggak sebesar ekspor batubara Cina, ya. Tapi dari dulu kita selalu mengekspor batubara ke luar negeri salah satunya. Nah, hanya saja yang perlu kita ketahui per damter apa ya hitungannya saya nggak begitu ingat, agak lupa. Masih terbilang murah, ya, masih terbilang murah. Padahal kita ketahui stoknya terbatas. Kalau kita berpikir bijak, bisa aja kita sebetulnya seperti negara Brunei yang menahan angka produktivitas untuk investasi di masa yang akan datang. Tapi apa? Sampai dengan hari ini pemerintah juga tidak bisa memungkiri kalau hanya sekedar investasi tanpa harus bisa melihat masyarakatnya berkembang, ya kan? Coba, ternyata secara lebih lanjut kontribusinya bisa memberikan subsidi ke berbagai kalangan masyarakat, gitu ya. Jadi kalau bisa aja sebetulnya kita kayak Brunei Darussalam, dia stop produksi untuk investasi jangka panjang, tapi nggak bisa kita melakukan hal yang sama. Kenapa? Kebutuhan manusia Indonesia itu jauh lebih banyak, mobilitasnya jauh lebih tinggi. Penduduk Brunei hanya 400.000 orang, sementara jumlah manusia Indonesia sampai berapa? 240 jutaan. Ya nggak logis kalau kita itu menahan diri. Tapi perlu adanya konversi energi yang bisa menguatkan sistem perekonomian Indonesia. Contohnya apa? Yuk, kemarin di prakarya kita juga bahas kan pemanfaatan energi gelombang dasar laut. Iya nggak? Kalau kita pakai kincir angin udah biasa, ya kan? Ataupun solar panel juga udah biasa. Kalau kalian ke wilayah Purwakarta ada namanya waduk apa itu namanya saya lupa. Sepanjang apa namanya bentangan danau itu solar panel itu udah banyak. Tapi kalau dibilang apa namanya di laut kita masih minim investasi untuk pemanfaatan energi menghasilkan energi listrik. Ini harus kita pahami ya. Jadi kita biar nggak terpaku sama batu bara, hal itu harus kita kedepankan lagi. Kenapa? Kayak Cina, India, mereka tuh betul-betul baik secara makro maupun mikro menggerakkan sistem ketahanan listrik nasionalnya. Itu betul-betul mereka berdayakan. Nah, jadi kalau kalian besok punya kesempatan, misalnya punya rezeki dapat beasiswa S1 di India, nggak usah heran, setiap rumah punya biogas. Itu bisa saya pastikan, ya. Nggak usah bilang India, tetangganya sebelahnya yang masih satu rumpun sama dia, Bangladesh, ya. Bangladesh apa yang dimanfaatkan? Solar panel di setiap rumah. Di atap rumah tuh minimal ada dimensi 1 x 1 meter solar panel untuk mendukung kebutuhan listrik mereka. Kalau apa namanya biogas tadi dipakai buat mengganti apa? Gas rumah tangga. Jadi sebetulnya kita tuh bisa banget meniru itu, ya. Setiap rumah, coba pikirkan, setiap rumah punya biogas sendiri yang diandalkan dari pupnya masing-masing. Iya benar. Benar nggak apa yang saya bicarakan? Benar kan? Atau secara komunal, sepitengnya satu RT numpang jadi satu. Apa yang dihasilkan? Konversi energi. Bisa aja ada dapur umum, ya kan? Semua masak di satu tempat. Itu ada di wilayah Menteng. Nanti kalian searching di wilayah Menteng itu ada satu RT bikin biogas, dan itu pernah dikunjungi langsung sama Sekjen Amerika. Ya, kalau di Amerika itu kan nggak ada wakil ya, langsung Sekjen. Nah, jadi pentingnya kita harus bisa mengkonversi itu, salah satunya adalah untuk menunjang dan mengembangkan potensi-potensi keunggulan di setiap wilayah. Oke? Di sini lihat lagi. Kalimantan
fokusnya selain pertambangan adalah perkebunan. Kalau ke Kalimantan, kalian nggak usah heran, kok sepanjang jalan tuh kebun sawit, kebun kelapa, ya. Tapi banyak kan sekarang sawit. Nggak usah heran, karena apa? Konversi hutan yang tadinya hutan produksi, bahkan hutan lindung, dikonversi untuk menjadi wilayah perkebunan, salah satunya untuk menopang potensi keunggulan setiap wilayah. Kenapa perlu demikian? Baik lagi, hajat hidup orang banyak, nggak cuma 1-2 orang. Ditambah apa? Ledakan jumlah penduduk di Pulau Jawa harus diantisipasi. Makanya ada program transmigrasi. Jadi kelebihan jumlah penduduk di Pulau Jawa didistribusikan ke wilayah-wilayah yang sepi penduduknya. Nggak cuma untuk meramaikan tempat atau wilayah tertentu, enggak. Tapi pemerintah mencanangkan untuk adanya swasembada pangan, ya kan, dan juga aktivitas kegiatan ekonomi yang jauh lebih menunjang. Nah, sekarang di Kalimantan Utara, udah ada yang pernah ke Kalimantan Utara? Belum ada? Atau ada orang Kalimantan? Ada nggak orang Kalimantan di sini? Nggak ada juga. Adrian katanya orang Kalimantan. Kayak masih keturunan Dayak ini dia, Dayak pesisiran kayaknya. Kalau di Kalimantan Utara terutama ya, wilayah transmigrasinya itu umumnya adalah wilayah yang pasang surut, ya. Jadi kalau ada satu fenomena, kalau udah sore nih, airnya pasang, lahan pertaniannya itu tergenangi air. Mending kalau airnya air payau. Kalau air asin semua, tanaman pasti kan banyak yang mati, iya kan? Iya. Nah ternyata kondisi demikian tidak menyurutkan masyarakat transmigrasi. Mereka bikin tanggul-tanggul. Alternatifnya apa? Penggunaan lahan di wilayah-wilayah tertentu bukan jadi masalah, tapi menjadi salah satu potensi. Nah ternyata kenapa bisa? Kok Pak, pemerintah kejam banget sih ngasih wilayah yang udah jelas-jelas terendam sama banjir, pasang surut? Bukan yang kejam, tapi di situ ada potensi yang petani itu nggak perlu banyak cari pupuk karena lahan itu adalah lahan gambut. Kalau lahan gambut itu orang Amerika bilang emasnya Amerika. Kenapa? Kebutuhan nasional mereka untuk produksi padi. Jadi kalian jangan heran ya kalau di Amerika tuh udah produksi padi udah ratusan tahun yang lalu, sejak ratusan tahun lalu. Mereka memanfaatkan lahan gambut yang diolah sedemikian rupa tanpa harus mengeringkan. Nah masyarakat kita masih identik dengan cara mengeringkan, padahal potensinya tuh lebih besar, tetap terendam ketimbang dia harus dikeringkan. Kenapa? Kalau lahan gambut itu tahu kan, Dipa pernah belajar kan, di PS juga waktu itu pernah belajar kok, ya. Lahan gambut itu adalah lahan dari cekungan, yang mana lahan itu terbentuk dari tumpukan jasad dan daunan, jasad retnik, ya, yang tertutup oleh air rawa. Jadi timbunan dedaunan yang terbawa dari hulu ke hilir di wilayah cekungan, di wilayah yang lebih rendah, dan biasanya itu tertumpuk, itu ratusan tahun sudah ada, dan akhirnya apa? Terhumuskan, ya tanahnya jadi humus, tapi tidak serta-merta dia bisa langsung digunakan, harus melalui teknik pengolahan lahan dulu. Nah tapi apa? Bagi Amerika lahan gambut itu surganya. Kenapa? Paling mudah untuk bertanam tanaman padi, ya, tanaman-tanaman palawija ya. Kalau di kita harus berpikir dulu caranya nanggul. Kalau di Amerika nggak cuma secara nanggul, tapi bagaimana sistem irigasinya bisa dimanfaatkan. Nah itu perkebunan dan pertanian. Ya kalau di Pantura kalian lihat banyakan nanam padi. Kalau kalian main ke Kalimantan Utara ketemu padi lagi, nggak usah heran karena banyak di antara mereka adalah orang-orang transmigran yang biasa sudah bercocok tanam di Pulau Jawa, pindah ke sana. Yang berbeda adalah mereka menggunakan lahan gambut. Kalau di Pulau Jawa kan pakai lahan tanah yang betul-betul udah dibentuk kan sejak ribuan tahun yang lalu ya. Tapi kalau di sana betul-betul
Itu lahan gambut yang masih natural banget dan musuhnya adalah tanaman-tanaman pakis. Fisik. Oke, lihat lagi nih di depan nih. Kalau tadi kita bahas tentang Kalimantan, sekarang kita lihat di wilayah Jawa dan Bali. Ya, lihat nih. Coba, gambarnya cukup menarik lah kita bilang ya. Ada nih. Bisa. Ini masih spidol, belum yang lain. Nanti kalau saya udah iseng, oke, udah, yuk lanjut. Perekonomian wilayah Jawa Bali ditopang oleh sejumlah sektor, mulai dari industri pengolahan, pertanian, pariwisata, dan satu lagi apa? Satu lagi apa? Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif kita udah bahas. Jadi kita fokus ke yang lainnya. Industri pengolahan, coba lihat dari produk-produk kerajinan, produk-produk yang diolah berbahan baku dasar dari wilayah sekitar juga mendorong masyarakat di Jawa dan Bali itu tidak hanya terpaku pada ekonomi kreatif. Ya, coba lihat lagi-lagi Bekasi, Cikarang sampai Cikampek sekarang sedang gencar-gencarnya menarik investor untuk bisa apa? Bekerja sama menanamkan modal untuk membangun pabrik-pabrik. Iya kan? Coba kalau kamu lihat di sepanjang jalan tol dari Jakarta ke Bandung itu ada pabrik Honda, Toyota, ya kan? Toyota nggak cuma di Sunter aja, ya, sampai ke wilayah Cikarang itu masih ada pabrik-pabriknya lagi. Kenapa? Kok bisa ada industri-industri demikian? Ini tidak terlepas daripada apa? Potensi apa yang bisa dimanfaatkan? Kalau di Pulau Jawa itu kan kita tahu ya, produk pertanian, tapi sumber daya alamnya belum begitu bisa secara signifikan. Tapi yang lebih menonjol bukan hanya di bidang itu aja, bukan di barang mentah aja. Ternyata apa? Ledakan populasi di Pulau Jawa bisa menjadi mendukung kegiatan ekonomi nasional. Iya. Oke, tahan dulu. Ya. Kok bisa, Pak? Ya iyalah, jelas. Industri kita itu masih berpangku terhadap tenaga manusia. Contoh, di industri garment, mau dia produksi sepatu, baju, identik masih ngejahit manual kan? Tapi kalau di negara-negara industri mereka nggak butuh karena semua udah otomatis pakai mesin. Ya, udah otomatis pakai. Hati-hati, jaga jarak. Kalau Ibrahim, siap-siap. Udah lah, masuk pakai spidol ya. Oh, lanjutin Mas ya. Iya. Lanjutin aja mau ada. Iya. Siap-siap. Saya tunggu pertobatan. Oke, lanjut. Kita lanjut. Lihat nih sini. Jadi kalau di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang luar biasa, industri itu sangat berpangku tangan terhadap sumber daya manusianya. Ditambah lagi apa? Ini mohon maaf nih. Masyarakat Jawa itu kan identik dengan para pekerja yang bulat, iya kan? Iya. Tapi sisi negatifnya ada seringkali apa? Orang-orang Indonesia itu nggak cuma orang Jawa ya, seringkali dianggap lebih murah pengupahannya. Kenapa? Orang-orang Indonesia itu umumnya cenderungnya apa? Yang penting gue kerja dulu, iya kan? Yang penting gue bisa makan. Nah, ini yang ternyata dia apa namanya? Dijadikan para investor sebagai salah satu alasan mau berinvestasi di Indonesia. Dibandingkan dengan negara tertentu
Kayak di negara barat, pengupahannya itu bukan per hari, bukan per bulan, tapi per jam. Kayak di Jerman, saya ngikutin DW Indonesia, mereka itu dibayar per jam. Wah, luar biasa kan? Tentu dengan bayaran mata uang euro, mata uang dolar, tentu pengupahannya nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan kan, ya Pak. Nah, di Indonesia, coba di Indonesia yang paling mahal itu di wilayah Cikarang, pengupahannya itu sekitar 5 juta ya. Yang paling murah bahkan di wilayah Pulau Jawa, yang paling murah itu masih ada UMR yang di bawah 3 jutaan. Ya, di bawah 3 jutaan. Yogyakarta terakhir berapa ya? 2, berapa gitu kalau misalnya? 2,2 juta kalau nggak salah. Sementara di Jakarta berapa? 4,5 juta. Ya kan? Yang paling tinggi UMR-nya itu wilayah Cikarang, Kalimantan Timur, sama di Pekanbaru Riau. Itu luar biasa. Tapi apa yang perlu kita garis bawahi lagi tadi? Di balik pengupahan UMR tadi, masih banyak tenaga kerja yang dibayar murah. Apalagi wilayah Tangerang tuh kayak industri konveksinya tuh masih dihitungnya per hari ya 80.000. Itu agak miris gitu ya. Nah, tapi apa? Kembali lagi, untuk mendukung potensi di masing-masing daerah, itu adalah cara pemerintah dan juga para investor swasta ya, untuk bisa mengembangkan potensi di wilayahnya. Kalau kelebihan jumlah penduduk, ya pasti itu yang dimanfaatkan sumber daya manusianya. Apa yang dimanfaatkan? Tidak lain adalah tenaga manusia. Jadi kalian nggak usah heran, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga di Pulau Jawa, dengan kelebihan jumlah penduduk, sektor pariwisata itu adalah salah satu sektor yang paling manis, paling menggiurkan. Kenapa demikian? Sekarang orang dikit-dikit healing, ya kan? Kalau jumlah penduduknya sedikit, yakin tempat healingnya bakal rame? Enggak kan? Iya nggak? Nggak usah heran kalau di Jakarta tuh apa? Coba dikit-dikit ada apa? Coffee shop, ya kan? Ini baru Pak, ada depan. Ada lagi? Ada spot. Oh, yang baru dibuka ya pekannya ya? Coba, dikit-dikit ada coffee shop. Kalau kita pahami apa? Kecenderungan masyarakat di Pulau Jawa, nggak cuma di Jakarta, yang namanya nuansa hiburan itu sangat dibutuhkan. Nggak peduli yang namanya lagi susah apa, yang penting bisa nongkrong, bisa keluar dari rumah, ya kan, dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, itu ternyata potensi yang kita garis bawahi bisa sangat dimulukan di wilayah Pulau Jawa, ya, sektor pariwisata, kunjungan hiburan. Nah, itu contoh kecil di wilayah perkotaan. Kalau di wilayah pedesaan yang masih ada sawah, rata-rata sekarang hampir semua Pulau Jawa itu ada spot-spot tertentu yang ngikutin trennya di Bali. Ada kafe di tengah sawah, ya kan? Benar nggak? Nuansa-nuansanya gimana? Kalau apalagi kalau lagi apa, musim panen gitu kan, padinya udah mulai agak roboh, ya kan? Karena sudah makin makin tua. Ditambah lagi ada burung-burung pipit kan, suasananya kan, apalagi sama mantan gitu kan. Salah. Sama keluarga jalan kan, suasananya makin harmonis. Nah, biasanya apa? Pemanfaatan sektor pariwisata ini akan sangat-sangat mendukung wilayah dan juga masyarakat sekitar. Fardan, tempat duduknya pindah dulu. Pip, pindah sama itu sebentar. Fardan. Dari tahun ke tahun, waktu ke waktu, siap-siap nih saya colek. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Jadi kalau nanti ditanya Jawa potensi perekonomiannya apa? Ntar ngomong perkebunan.
Jangan sampai naluri STM saya. Ya. Kalau di Kalimantan tadi Pak, pertambangan dan juga perkebunan. Sebelumnya Sumatera di mana? Ada nggak? Ini wilayah apa? Sulawesi apa? Perkebunan, perikanan. Ini wilayah mana? Nusa Tenggara, Maluku dan Nusa Tenggara ya. Oke. Ini Pulau Maluku. Ya, perikanan. Gimana? Ini Sumatera. Pertambangan, industri pengolahan, masih juga perkebunan ya. Jadi ke Pulau Sumatera, saya dulu waktu masih kecil kelas 2 yang saya pulang kampung. Mana kamu apain sendiri? Ya. Wih. Waktu saya masih kecil, kelas 2 SD apa saya waktu TK, sepanjang jalan dari kampung itu naik bis, ya. Naik bis itu pasti masih banyak melihat, ya, monyet lalu lalang gitu kan. Masih ada suara oa jenis apa namanya? Jenis betung gitu. Sampai dengan sepanjang jalan saya masih melihat hutan kiri kanan. Tapi sekarang apa? Kalau saya pulang kampung, jarang banget saya bisa melihat hutan yang betul-betul hutan. Karena yang ada adalah hutan produksi rata-rata. Ya, dikonversi menjadi perkebunan. Kiri kanan sekarang yang ada apa? Pohon sawit, pohon karet. Jadi udah bertransformasi. Oke, ini lihat nih. Udah, fokus. Kamu ntar saya kasih ikan asin ya. Oke, lanjut. Jadi di Sumatera itu identik sama perkebunan. Nah, ada jadi di satu kampung, bukan satu kampung ya, satu kecamatan di wilayah Pematang Siantar itu yang umumnya petaninya, para petani lah kita bilang ya. Mereka punya lahan ditanami singkong, ditanami beberapa tanaman palawija. Ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nih. Nah, ini satu kelas nih saya lihat ini. Belum pernah di Smackdown apa Dah, lihat. Nah, di sini juga ada pertambangan. Sewaktu Indonesia masih dalam kategori Hindia Belanda, kayaknya nggak pada nggak fokus belajar nih. Berdiri semua, cewek cowok semua berdiri. Cut dulu kan. Merah, kuning, hijau. Oke, kasih jarak. Merah, kuning, hijau. Oke, sudah. 1, 2, 3, kita mulai. Sini Nen, kamu pasti kayaknya rentan terhadap salah sini. Yang masih berpindah-pindah, langsung saya suruh jangan nyolong. Dah, nggak usah kamu situ, jangan pindah-pindah. Dah, Den. Pak ini langsung jalan-jalan. Iya, ini berjalan-jalan sini. Udah tak? Oke, kita mulai. Merah, Pakai pensalon. kuning, Pakai pensalon. hijau. Merah, kuning, hijau.
Nah, Ibrahim itu salah tuh Ibrahim. Ya, Saya nggak tahu. Ya, tepuk lah. Saya nggak tahu. Dah, bisa kita mulai yang seriusnya? Oke, simulasi lagi deh, simulasi deh. Merah, merah, kuning, merah, kuning, merah, hijau, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning, hijau, merah, hijau, merah, kuning. Sekarang masing-masing hadap-hadapan. Cari pasangannya, cari pasangannya. Ya. Ada cari pasangannya, cari pasangannya, cari pasangannya. Kamu Ganes, siapa dia? Ada yang punya pasangan? Hah? Ada yang punya pasangan? Sini cari. Ada yang nggak punya pasangan? Saya. Punya pasangan. Sini, Baik, mana baik? sini pada nama saya sini. Anda sama ayah, saya Jafra. Anda sama siapa? Oke, kita mulai. Jangan ada yang bohong ya. Kalau ada yang bohong, menutupi kesalahan temennya, langsung dua-duanya kita eksekusi. Ya. Iya. Apa? Dia mencari tadi ya. Fokus. Kita mulai yang seriusnya dan ini adalah bagian dari penilaian. 1, 2, 3 kita mulai. 3 orang yang salah. Jadi kita ambil satu sesi. Siapa yang salah atau langsung tiga-tiganya. Oke, perhatikan. Atau yang betul salah. Ya. Pemanasan dulu sekali lagi. Pemanasan dulu. Ya, siap-siap ya. Merah. Nah, rahasia siap-siap kalau kayak gitu caranya. Kan saya bilang tegak nih, kayak ini tegak. Merah, kuning. Nah, ini malas-malas nih calon-calon ini. Merah, kuning, merah, kuning, merah, hijau, hijau, merah, merah, kuning, hijau. Siapa yang salah? Papian, Hermela. Siapa lagi? Tiga. Pasti minta banget nih. Pak, kalau minta gimana, Pak? Udah 2 orang. Yang 2 orang maju dulu ke depan. Pemanasan. Kamu pemanasan. Oke, kita mulai. Partner ada di sini nih, sini nih, biar ada yang bisa kontrol. Ya, di sini, di sini. Oke. Oke. Dan 1, 2, 3. Hijau, kuning, hijau, kuning, kuning, kuning. Oke, Rasya. Jalannya cepat. Satu orang. Ya, sudah. Saya nggak salah pada fitnah. Di fitnah nggak pakai kehadiran. Ya, kita mulai lagi. 2 orang lagi. Siap? Posisi siap? Enggak. Kamu udah tidak salah. Kuning. Mana kuning? Hijau. Kuning. Hijau, kuning. Kuning, hijau. Hijau, merah. Ya, udah lama. Dari sudah nih, dari sini.
Ya, kalau Pak Adrian tuh salah. Oke ya. Satu lagi. Siap. Merah. Siap-siap. Ibrahim, awas ya, hati-hati. Kuning. Hijau. Merah. Kuning. Merah. Ya, bagus. Siapa itu? Iya. Semua. Ini nggak salah. Ya, Aisyah maaf ya. Duduk. Manajer Pak. Kita kasih tepuk tangan buat tiga-tiganya. Oke, sekarang tiga-tiganya kita suruh buat menjelaskan kembali yang sudah Oke, Pak Nia, Danes, Rasya, jelasin. Gak apa-apa nih PowerPoint. Yang penting harus bisa ngejelasin yang sudah dijelaskan. Oke, sekali lagi. Tepuk tangan dulu buat bertiga. Saya ngikutin dulu untuk pegang katanya nggak boleh. Oke, tepuk tangan untuk Fania. Ayo, gitu. Ayo, Van. Tuh, Tadi katanya bisa ini doang. Maria. ya udah apa-apa, satu dulu. Jadi Papua memiliki potensi sumber daya alam. Dan Ini contohnya ada emas yang kalau misalnya tanah yang kalau misalnya digali itu ada emas yang berada di Papua. Nah, Papua itu memiliki sumber alam sejumlah sektor, yang antara itu ada pertambangan, terus perkebunan, pertanian, peternakan, juga ada pariwisata. Ini jelasin pertambangan kan itu jelas. Terus apa lagi? Di Papua ada sambung, ada sih Pak. Kelapa sawit. Ada. Kalau di perkebunan ini di Papua ada kelapa sawit, terus pertanian, ada padi, macam yang lain yang ada di pertanian, peternakan, banyak Ayo, bantuin temennya. Di Papua ada apa aja yang masih jelasin? Peternakan. Bisa dulu. Peternakan ada bagi Pak. Nggak usah. Kan banyak Pak yang terakhir Oke, yuk. Dikit itu. yang memiliki potensi sektor kayak ini, di contohnya ada perikanan yang dari Maluku, yang pertambangan yang Saya kasih waktu 5 menit. Kalian cari teman kalian atau sebanyak-banyaknya, tanya ke temennya dan iya tanya dan balik lagi buat mempresentasikan apa yang saya jelaskan dari kemarin. Yuk kita 1, 2, 3 5 menit. yang ada kalau
Jadi di sini ada gambar ikan, yaitu ikan itu ada ikan tongkol, ikan cakalang. Nah, salah satu dari mereka itu bisa dijadikan topping yang ada di takoyaki itu ya. Nah, terus ini juga bisa sebagai manfaat jadi habitat baru buat ikan-ikan yang kita Cara nangkapnya. pakai kapal yang pakai GPS itu di tengah-tengah yang bisa buat ikannya tuh ditembak baru iseng dulu ya. Iya. Nanti jadi jadi ikannya ngumpul di Jadi nanti ada kapal di tengah-tengah terus pakai GPS dan nanti didalemin bisa jadi buat habitat baru. Oke. Yuk, Rahasia yuk. cara nangkepnya. Sama aja mereka. Udah sampai bikin contoh kan Pak? Sama cara Pakai menembak lampu juga, pakai lampu. repot. Dengan cara menebarkan ikan teri di perairan yang banyak. Ikan tongkol, Pakai lampu juga. Hah? Pakai lampu juga. Pakai lampu juga. Siap halus. Biasanya warga di sana mati pada jam maghrib sampai subuh. Coba Jelasin nggak baca doa? Ya, Dennis bantuin. Saya bilang sering melengkapi ya. Dennis, ambil gerak. Kenapa yang bilang maghrib ada itu soalnya banyak ikan yang Oke, lanjut.